podcastnya SMKN 1 Bandung, Suara Muda, Ide Luar Biasa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Genia Putri Utama, saya dari 10 Pemasaran 3. Apa kabar nih kalian semua yang lagi nonton? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap produktif ya. Nah, di episode kali ini spesial banget nih, karena kita bakal kedatangan tamu yang keren dan inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Ketua Program Pemasaran? Siapa lagi kalau bukan Bu Teti? Kita sambung dulu. Ibu, halo. Halo. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Iya. Oke Bu, di kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan yang Oke. ringan tapi bermanfaat banget bagi para penonton. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Iya. Oke, yang pertama Ibu bisa ceritakan singkatnya jurusan pemasaran di sekolah ini. Iya, oke. Jurusan pemasaran adalah salah satu jurusan yang Ya. ada di SMK Negeri 1 Bandung, di mana dalam jurusan pemasaran ini ada dua konsentrasi ya, ada Ya. bisnis retail dan ada digital marketing. Nah, bisnis retail sama digital marketing itu apa bedanya sih? Kalau bisnis retail ini mencakup kepada retail modern, kayak misalnya di Jogja, Alfamart, atau toko-toko. Iya. Kalau digital marketing ini berkaitan dengan konten, Iya, betul. pemotongan produk dan sebagainya. Gitu. Seru juga ya berarti. Dua-duanya seru. Dua-duanya seru. Pokoknya kalau pengen yang seru-seru, yang bagus-bagus, jurusan pemasaran. Ya. Yes. Apa sih Bu yang jurusan ini yang menarik untuk dipilih siswa? Jurusan pemasaran kenapa menarik Iya, untuk dipilih kenapa siswa? Karena apa? Karena jurusan pemasaran menjawab tantangan sekarang. Kenapa? Apa sih yang disukai oleh anak-anak kan TikTok, Iya. terus Konten-konten, konten-konten. iya. Nah ini di jurusan ini Iya. loh, yang ada konten, ada memoto produk dan sebagainya. Jadi gitu. inilah yang paling menarik dibandingkan dengan jurusan yang lain. Ya tapi kalau misalkan konten-konten itu tuh kita harus pede juga ya. Iya, harus pede. Komunikasinya Jadi, juga. komunikasinya itu diajarkan semuanya di jurusan pemasaran. Gitu. Kayak yang ketiga, apa saja sih keterampilan utama yang diajarkan di pemasaran ini Bu? Keterampilan utamanya jelas dia harus ada service excellent, pelayanan prima, Iya. ada komunikasi, public Iya. speakingnya bagaimana, Iya, bagus kemudian bagaimana dia belajar digitalnya. Iya. Dan digitalnya juga harus udah bagus gitu. Jadi pemasaran itu bukan hanya menata, melayani saja, tapi pemasaran itu cakupannya luas banget. Ya. Banyak banget, gak cuma sedikit ya, banyak banget. Luas Jadi banget. bercabang ya. ini, Bercabang, ya. betul. Oke, yang keempat, bagaimana sih kegiatan praktik yang dilakukan oleh siswa biasanya di pemasaran? Praktik. Untuk praktik ini dibagi beberapa tahap. Jadi ada untuk yang bisnis retail, itu ada bagaimana dia praktik menjadi seorang kasir. Iya. Kemudian bagaimana menata produk, bagaimana mengemas produk sehingga si anak itu udah bisa. Tapi kalau praktik digital marketing, mereka membuat konten, Konten-konten ya. foto produk atau bikin live streaming. Live streaming Jadi tuh paling banyak ya sekarang, paling banyak di TikTok. paling banyak. Karena jualan yang modalnya sedikit adalah live streaming. Dan anak DM itu sudah diajarkan. Iya. Seru Ya. banget ya gitu. Seru banget, dan insya Allah nanti bisnis retail juga akan mengacu ke sana. Ya, ada live streaming juga nanti. Ada live streaming. Oke, menyusul ya. Iya, menyusul. Oke. Apakah siswa mendapatkan kesempatan PKL di jurusan pemasaran ini? Siswa pasti akan ada PKL disesuaikan dengan konsentrasinya. Jadi kalau dia di bisnis retail, pasti dia akan ke Jogja, ke hotel dan sebagainya. Tapi kalau ke digital marketing itu beda lagi, dia pasti akan berurusan kepada perusahaan-perusahaan yang digital Kayak juga. gimana tuh kalau misalkan PKL-nya digital marketing? Misalnya di MEA ya, di MEA itu mereka bikin konten, terus mereka juga memoto produk, menganalisa data, dan mereka juga live streaming. Jadi kalau misalnya orang lain mau praktek itu mengeluarkan uangnya gede. Kalau ini mah enggak, gratis, anak-anak tinggal semangat belajar. Kalau bagus itu direkrut untuk bekerja.
Seru banget ya. Seru banget. Oke, kalau peluang kerja apa saja untuk jurusan ini? Untuk jurusan pemasaran itu peluang kerjanya banyak ya. Banyak banget. Bukan hanya sebagai dia Bukan pramuniaga, nggak pramuniaga gitu. Enggak cuma itu doang ya? Oh enggak, dia bisa di perusahaan, bisa di hotel, seorang marketing. Seorang marketing itu cuannya yang paling gede, uangnya yang paling gede. Kenapa tuh? Bisa. Karena dia bisa mempromosikan produk. Iya. Dia mempromosikan produk. Semakin dia bagus public speakingnya, semakin besar uang yang Berarti dia terima. ada pengalaman ya di sebelum di Iya. SMK-nya, jadi Iya, kita jadi nanti bisa lebih ini lagi, dan peluang kerjanya luar biasa banyak sekali. Keren banget ya pemasaran. Skill yang paling penting untuk di jurusan itu apa sih? Skill. Skill. Tentunya public speaking ya. Public speakingnya harus bagus, kemudian dia harus percaya diri Iya. pada saat mempromosikan produk, dan juga bermain menganalisa data atau live streaming, atau dia membuat konten dan sebagainya. Itu paling penting tuh percaya diri ya sama. Percaya diri Iya. sama public speaking. Jangan malu-malu karena nanti penontonnya tuh jadi gak seru ya buat melihat kita Iya, mempromosikan. sama pada saat guru dia masuk ke kelas, dia juga public speakingnya ditantang harus bagus. Iya. Nah, siswa juga sama. Pada saat kemarin ada lomba public speakingnya acak-acakan, jelas nggak akan menarik. Kalau public speakingnya bagus, tinggi rendahnya suaranya bagus, pasti bisa. Bagaimana jurusan ini mengikuti perkembangan digital marketing di era saat ini? Perkembangannya ya, Iya. perkembangannya luar biasa. Sudah update bagus terus. ya? Udah bagus karena kita juga kerjasama dengan beberapa industri, dan ternyata digital marketing sekarang dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang Banyak banget. banyak. Asalnya mungkin sama klorin, tapi sekarang kita sudah nambah lagi MOU dengan Market Lab. Bukan satu doang ya, bukan satu Oh perusahaan. enggak, banyak. Ibu nggak bisa menyebutkan di sini. Alhamdulillah tiba-tiba dari Jakarta juga Wah, ada Paragon juga. datang Gila. ngasih kosmetik dan sebagainya. Bagaimana kelanjutan untuk DM? Oke. Apa tantangan terbesar sih di jurusan ini untuk mengelolanya? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya kita itu update ya tentang kekinian sekarang, teknologi yang maju. Sementara kadang-kadang anak juga, aduh ibu saya nggak mau kayak gini gitu ya. Tantangan terbesarnya adalah memotivasi mereka menjadi lebih berada di posisi ini lebih semangat lagi gitu. Jadi kita harus mengikuti alurnya ya? Ya, kita harus alur. mengikuti alurnya. Apa pesan untuk calon siswa yang ingin masuk jurusan pemasaran nih? Bentar lagi MPLS nih ya, 2 bulan lagi masuk pemasaran. Iya. Bagi siswa-siswi SMP yang mau masuk ke SMK 1 Bandung, kalau kalian mau menjadi wirausaha muda, kalau kalian mau belajar digital lebih canggih lagi, lebih asik lagi, gabunglah ke jurusan pemasaran. Pemasaran tempatnya orang-orang yang hebat dan keren. Iya. Kalian yang mau masuk pemasaran nanti ketemu Bu Teti yang sangat baik hati di murid aku. Oke, sebelum ditutup nih ada quotes untuk hari ini apa? Untuk para Quotes-nya penonton. adalah jadikanlah diri kalian menjadi wirausaha muda yang aktif, kreatif, dan penuh dedikasi yang luar biasa. Wah, keren banget ya insight dari Bu Teti hari ini. Banyak banget motivasi yang bisa kita ambil hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu Teti sudah meluangkan waktunya untuk di acara podcast kali ini. Ya. Dan buat kalian yang lagi nonton, semoga obrolan tadi kita bisa menambah wawasan dan bikin kalian semangat belajarnya ya, dan terus berkembang. Akhir kata saya sebagai host pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di podcast SMK 1 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Good job buat semuanya. Nah, itu salah satu pelajaran public speaking.
behind the scene. Insight dari Bu Tete hari ini banyak banget ilmu dan